Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-solihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannifi hadzal kitab al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Ana Anasin anna Abu Bakrin As-Siddiq katabalahu. Ana Anasin diriwayatkan saking sahabat Anas anna Abu Bakrin ing sak temene Abu Bakar As-Siddiq kataba iku kirim surat sopo Abu Bakar lahu maring Anas. Hadihi utawi iki perkara fardhatus shadaqati iku fardune zakat. Sedekah di sini berarti zakat, karena zakat itu wajib sedangkan sedekah itu sunnah. Allati farodo kang wis merdoake ha ing sedekah ai zakat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal muslimina ing atase wong Islam. Yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar itu adalah zakat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu merupakan suatu kewajiban kepada orang muslim. Kita tahu bahwa muzaki, orang zakat itu yang pertama harus Islam. Kalau tidak Islam, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Orang kafir pun meskipun kaya raya tidak wajib mengeluarkan zakat. Lah andai kata mereka mau berzakat, tetap tidak sah. Tetapi boleh kita terima hartanya sebagai bentuk hibah, bukan zakat. Itu yang pertama ya. Kemudian syarat yang kedua, setelah Islam itu harus merdeka. Zakat itu diwajibkan bagi orang yang merdeka. Kalau rikob hamba sahaya itu justru sebagai mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi budak itu bermacam-macam ya. Ada juga budak yang mubaat. Mubaat itu budak yang separuh atau sebagiannya sudah merdeka. Ada juga sebagiannya lagi belum merdeka. Dia masih mengusahakan. Lah, budak mubaat seperti ini kadar kewajiban zakatnya sesuai dengan yang merdeka. Ada juga budak yang bernama mukatab. Mukatab itu budak yang sudah diberi informasi oleh majikannya bahwa dia boleh mengumpulkan uang untuk menebus dirinya sendiri, itu namanya mukatab. Yang mukatab ini juga wajib zakat, belum wajib zakat. Karena apa? Karena dia belum merdeka dan uang yang diperolehnya adalah untuk usaha menebus dirinya sendiri. Nah, tapi untuk khuriyahnya jelas saat ini tidak ada yang namanya perbudakan. Jadi orang-orang muslim saat ini dimanapun itu sudah dalam kondisi merdeka. Itu syarat yang kedua. Kemudian
pertama Islam tadi, kedua Hurriyah, ya. Yang ketiga milkutam. Milkutam itu milik yang sempurna, betul-betul barang itu atau harta itu menjadi miliknya total 100%. Tidak bisa klaim. Misalnya saya membeli rumah atau membeli mobil atau memiliki barang yang belum lunas atau dalam pesanan, itu belum milkutam, ya. Jadi meskipun punya mobil banyak tetapi kredit nyicil itu belum milkutam. Yang di sini milkutam itu betul-betul milik yang sempurna, yang sudah dikuasai, sudah lunas, tidak ada hutang. Kemudian syarat berikutnya yaitu nisab. Kita kalau mau zakat juga harus lihat nisabnya. Nisab itu batas minimal orang mengeluarkan zakat. Nah, nisab ini bermacam-macam, ya. Tetapi mayoritas harta mal itu dinisabkan kepada emas. Emas seberat 85 gram atau dikonversi. Kalau kita punya uang atau punya usaha yang produktif menghasilkan harta, ya, itu diukur dengan nisab emas 85 gram, bukan perak, ya. Kalau perak itu nisabnya sekitar 595 gram. Karena harga perak itu paling sekitar 10.000 sampai 15.000. Kalau dikalikan 595 ya tidak ada 15 juta. Kemudian tapi kalau emas saat ini harganya sudah mencapai sekitar 800 sampai 900. Dikalikan 85 gram ya sekitar 70 sampai 80 juta. Nah, kita umumnya kalau melihat orang kaya atau tidak, atau ukuran memandang orang tersebut kaya ataupun tidak, kalau hanya punya uang 15 juta, punya tabungan 20 juta, tentu pada umumnya tidak dianggap belum kaya atau dianggap belum kaya. Tetapi kalau sudah 50 juta ke atas, ya, tabungan kita 50 juta, 60 juta, 70 juta, itu orang akan menganggap bahwa yang memiliki tabungan sejumlah itu pasti orang yang kaya. Makanya nisabnya pakai emas, itu batasan minimal, ya. Tetapi ada juga yang nisabnya tidak dikonversi ke emas. Misalnya saja beras ataupun tanaman, ya, tanaman pokok yang ditandur atau ditanam. Kemudian hewan itu beda. Ini kaitannya dengan misalnya pertambangan ataupun barang-barang berharga lain atau surat-surat berharga, itu juga termasuk harta yang wajib dizakati kalau sudah sampai nisab. Kemudian yang keempat, yang kelima, ya, itu syaratnya yaitu haul. Haul itu 1 tahun. Di pertama muslim, kedua itu merdeka, yang ketiga milkutam, yang keempat nisab, dan yang kelima itu haul. Haul itu sudah 1 tahun. Itu batasan minimal ketika kita mau berzakat atau sudah taklif, sudah kewajiban zakat. Contoh misalnya si A mulai usaha di bulan Syawal, ya, maka Syawal berikutnya, tahun berikutnya, kalau nisabnya sudah mencapai, maka dia mencapai atau berkewajiban mengeluarkan zakat, gitu, ya. Hitungannya memakai bulan Hijriah, bukan tahun Masehi, itu. Jadi ukuran haul ini tergantung kapan kita mulai usaha, kapan kita memiliki uang, ya. Kita nabung mulai Syawal, dari penghasilan kita ditabung, itu hitungannya sesuai dengan awal kita memulai.
Dan yang keenam syaratnya itu adalah as-saum, pakai sin ya, bukan sob. As-saum, as-saum itu khusus untuk zakat binatang ternak. As-saum itu artinya digembala atau di ingon-ingon secara liar ya, di tempat atau di padang rumput, baik dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh orang ataupun liar. Kalau dimiliki orang, orangnya sudah ikhlas, artinya padang rumput tersebut sudah dipersilakan untuk gembala-gembala memakan rumput di sana. Nah, untuk saum ini mungkin di Indonesia bahkan di Kota Pekalongan sudah tidak ada ya, karena sudah tidak ada rumput liar. Kemudian orang-orang menggembala kambing, menggembala unta, sapi di sana itu sudah tidak ada. Cuma kalau mungkin di luar negeri itu masih banyak hal itu. Nah, yang digembalakan ini maka binatang ternaknya wajib zakat. Kalau misalnya saya memiliki binatang ternak 100 kambing, karena kambing itu kan nisabnya 40 ekor ya, 100 kambing, tetapi kambing itu saya kandang, makanannya saya cari atau saya beli, yaitu tidak wajib zakat. Tetapi kalau sebagian misalnya kambing tersebut sebagian saya beri makan dengan membeli, dan sebagiannya lagi saya lepas liarkan. Artinya ketika tidak saya beri makan itu tetap hidup dan bisa mencari makan sendiri. Itu hal tersebut berkewajiban untuk zakat. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wallati amarallahu biha rasulahu, wallati amara lan barang amara kang wis perintah Allahu sabu Allah, wallati amara lan wis perintah sabu Allah biha kelawan sedekah Rasulullah ing Rasul Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tulisan dari Abu Bakar ini adalah meneruskan zakat yang sudah diwajibkan Allah kepada muslim, dan juga zakat yang sudah diwajibkan Allah kepada Rasulnya. Karena kita tahu Rasulullah itu tugasnya salah satu adalah pembawa risalah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Ini kan perbedaan antara Nabi dan Rasul itu seperti itu. Jadi kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ini termasuk Sayyidul Mursalin, ini Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadis tersebut fi kulli arba'in. Nah, ini hadis membahas tentang zakat binatang ternak. Wonten 3 ya, ada 3 binatang ternak yang wajib dizakati. Yang pertama unta itu unta ya. Kemudian yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Kemudian kalau kuda bagaimana, kalau gajah bagaimana, dan lain sebagainya, itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Jadi hal-hal atau ternak-ternak lain seperti hewan-hewan selain 3 ini nanti ada solusi sendiri. Tetap wajib zakat ya, karena hewan-hewan ternak itu selain dipelihara tentu ada proses perdagangan. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam zakat tijarah atau zakat perdagangan. Wa fi kulli arba'in lan iku ing dalem saben-saben papat wa isrina lan 20, berarti 24 atau 24 minal ibili saking onto famadunaha al-ghanamu. Famadunaha mongko
fama mongko perkara mongko barang dunia kang saliyane to sak isore arba'in wa isrina al-ghanamu utawi wedhus fi kulli khamsatin syatun fi kulli khamsatin iku ing dalam saben-saben 5 syatun utawi wedhus siji. Jadi pertama zakate unta, ternak unta itu minimal 5. Kalau kita sudah punya 5 unta, maka wajib bagi kita mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakatnya. Ya. Fa idza balagat khamsan wa ishrina ila khamsin wa salasina. Fa idza balagat mongko nalikane tumeka apa unta khamsan ing 5 wa ishrina 20 ila khamsin tumeka maring 5 wa salasina lan 30 fa fiha mongko iku ing dalem unta ing dalem khamsan wa ishrina ing dalam zakat pintu makhodin utawi unta pintu makhod unsa kang wadon. Ini ya, bisa terangkan satu-satu biar jelas. Zakatnya unta itu minimal 5 unta. 5 unta zakatnya 1 ekor kambing. Dan kelipatannya yaitu 10. Setiap kelipatan 5 itu 1 ekor kambing. Kalau saya punya 10 berarti saya wajib melakukan zakat 2 ekor kambing. Kemudian kalau unta itu sudah 15 itu berarti 3 sampai kepada 25 sampai 24. Lah ketika unta tersebut sudah mencapai 25, maka saya tidak mengeluarkan zakat kambing lagi, tapi yang saya keluarkan adalah zakat berupa 1 unta pintu makhot yang perempuan. Unta pintu makhot itu ya unta yang berusia 1 menginjak 2 tahun, itu namanya pintu makhot. Tetapi zakat ini dalam hitungan atau dalam kerangka tetap ikut kepada haul juga ya. Jadi tidak sewaktu-waktu tapi ada haulnya juga. Ini balasan nisab. Fa illam takun lamun ora ono fa benu labunin zakaron. Misalnya ke orang duwe unta sing wadon. Monggo fa ibnu labunin monggo unta ibnu labun zakaron kang lanang. Fa idza balagat mengenalikane ana apa unta sitan. Faida balagat mengenalikane tumeka. Faida balagat mengenalikane tumeka sitan apa unta sitan ing 6 wasalasina lan 36 ila khamsin wa arba'ina tumeka maring 5 wa arba'ina 40 di batasan tadi sing awal 24 hingga 35 ya. Itu pintu makhot. Nah 36 sampai kepada 45 fafiha pintu labunin. Fafiha monggo iku ing dalam unta zakat unta pintu labunin utawi pintu labun. Unta pintu labun kuwi unta sing wis masuk usia 3 tahun. Jadi 2 tahun jalan 3 tahun. Itu pintu labun. Zakate 1. Faida balagot mengenalkan itu muka apa unta.
sitan ing 6 wa arba'ina lan 40 ila sitina tumuka maring swidak. Ini kelipatannya tambah lagi. Ketika sudah memiliki onto 46 hingga 60 fafiha mongko iku yang dalam zakat onto koton utawi koh. Koh iku onto sing wis umur 4 tahun. Toru kotul jamali hiya onto kang umur 4 tahun. Faiza balagot mengenalekone temuka wahidatan wasitina ing swidak siji. Wahidatan ing siji wasitina lan swidak ila khamsin tumuka maring 5 wasabina lan 70 fafiha jazaatun. Jazaatun itu onto sing wis umur 5 tahun. Jadi zakat itu terus bertambah bukan tambah jumlah onto, tapi tambah umur onto. Jadi onto itu semakin besar semakin mahal. Jadi sapi ini kalah nih kalau onto regane onto. Mungkin nek nang Indonesia onto regane nganti 70 juta. Makanya zakatnya seperti itu, semakin meningkat jumlahnya maka meningkat pula usia onto yang kita gunakan untuk zakat. Faida balagot mengenalikane tumuka sitan ing 6 masab inalan 76 ilatis ina maring 90 fafiha bindu labunin. Monggo yang wajib kita keluarkan adalah onto loro pintu labun. Ini ya. Jadi pintu labun 2 ketika kita sudah memiliki onta sebanyak 76 hingga 90. Faida balagot ihda tisina nalikane temuka ing apa 91 ila isrina wa mi'ah tumuka maring ila isrina maring 20 wa mi'ah lan 120 onto fafiha ikotani toru kotal jamali. Jadi zakat seperti ini meskipun kita itu tidak memelihara onto dan juga di Indonesia itu jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada yang memelihara onto, maka kita perlu tahu fikih zakat ini sehingga nanti kita bisa mengerti bagaimana nanti proses zakat itu. Karena dalam zakat itu ada ta'awun, ya, ada tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin. Nah zakat-zakat seperti ini, ya, zakat-zakat seperti hewan ternak diberikan kepada siapa? Nah, tentu kepada orang-orang yang 8 asnaf itu 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik. Yang pertama kui fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf wal mu'allafatu qulubuhum, terus yang kelima riqab, yang keenam itu ibnu sabil, yang ketujuh jihad fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah, yang kedelapan itu orang yang memiliki hutang. Nah, lebih enaknya ketika kita mau memberikan zakat itu kepada lembaga atau badan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kalau di Indonesia itu Basnas, ya, Basnas itu ada di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat pusat. Itu lembaga yang terpercaya untuk bisa menyalurkan zakat, menerima dan
menyalurkan zakat bagi muzaki atau badan-badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim. Kata mawon kita lanjutkan besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.